Bab 1073. Gray muncul. Setidaknya harapan dia lebih besar dari kita, dan kamu juga sudah terlambat mengatakannya. Semua jimat peledak sudah diambil olehnya. Pak Bir meneguk seteguk arak dan berkata, jimat itu sudah cukup untuk meledakkan gunung belakang sekte Wendao. Ekspresi Nenek Melati berubah dan berkata, sebenarnya, dia juga meminta cara pembuatan jimat peledak, dan semua bahan yang tersisa juga aku berikan padanya, jumlahnya sekitar 5 kali lebih kuat dari bahan yang sudah jadi. 5 kali lipat. Mendengarkan ini, Pak Bir langsung menyemprot arak yang ada di mulutnya. Apa yang ingin dilakukan dia? Jika semua dibuat menjadi jimat peledak maka setengah sekte Wendao akan meledak hancur. Aku juga tidak berharap dia segila itu, tetapi jika dibayangkan bisa meledakkan sekte Wendao, ini juga hal yang menarik. Kata Nenek Melati dengan tertawa terbahak-bahak. Jika hal ini terjadi, akan terjadi kekacauan di dunia pembinaan ini. Pak Bir menghela napas. Ayo, kita pergi ke dunia tersembunyi, Erikin masih memerlukan bantuan kita. Di perjalanan Erikin tidak berhenti, masuk ke lembah gunung salju, Erikin mengeluarkan token giok, kembali masuk ke dalam dunia tersembunyi 3 sekte. Kali ini, Erikin langsung menuju ke gunung iblis monster. Dia benar-benar pergi ke klan iblis. Gray terus mengikuti dari belakang, merasa tertarik. Penatua Sun menyuruh aku mengikutinya, khawatir dia akan berulah, tapi sekarang tampaknya dia hanyalah orang bodoh. Cendro Sun sudah salah prasangka, kupikir dia adalah orang yang pintar. Pergi ke klan iblis yang asing ini, merebut benda pusaka Kaisar Iblis, tidak perlu dipikirkan, dia pasti akan mampus. Gray terus mencibir. Mengetahui di belakang ada orang yang mengikuti, Erikin pasti tidak akan pergi ke kota Kekaisaran Iblis. Dia mengelilingi sepanjang pegunungan menuju ke dalam, melewati kota Kekaisaran Iblis, menuju ke pegunungan Liantian. Jika ingin merebut benda pusaka Raja Iblis Wave, harus ke tempat ini dulu, mengambil beberapa benda berharga. Erikin berkomat kamit, namun sebenarnya hanya demi membohongi Gray. Gray yang terbang di belakangnya, pun mulai berpikir. Dia sepertinya punya kartu tersembunyi, jika benar adalah tempat penyimpanan pusaka, dirinya mengikuti, lalu melaporkan lokasi kepada Cendro Sun, juga ada keuntungannya. Terus mengikuti Erikin sepanjang jalan, dan satu persatu berita dikirim Gray kepada Penatua Sun. Dan Erikin mempercepat langkahnya, 10 hari kemudian, sampailah di depan pegunungan Liantian. Mengeluarkan kompas buatan khusus Tetua Hu, Erikin meletakkannya di atas batu mengampung, dengan rute yang aneh, pelan-pelan memasuki lembah meteorit. Mantap, masih belum pergi. Lembah meteorit ini sangat hening seperti biasa, melangkah masuk ke dalam lagi, Erikin merasakan perasaan seperti diintai, lalu mencibir. Jika tidak pergi, malam ini kamu jangan harap bisa kabur lagi. Pertama-tama Erikin berpura-pura di dalam lembah mencari benda pusaka, lalu di dalam lembah, mulai menggambarkan beberapa pola formasi. Dia sebenarnya sedang berbuat ulah apa ini? Kening Gray mulai mengerut. Dia adalah roh makhluk dari dunia gaib, tidak pernah mendengarkan keanehan lembah meteorit, bahkan di klan iblis, hanya tingkat di atas Kaisar Iblis baru mengetahui bahaya tempat ini. Dan dia melihat Erikin terus menggambarkan berbagai jenis pola formasi di lantai, dan juga merasakan ketidaknyamanan. Lembah yang tidak ada orang sama sekali, namun Erikin bagaikan berjumpa dengan musuh besar terus membentuk formasi zaman kuno. Demi siapa dia membentuk formasi? Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Gray awalnya sudah merasa tidak aman. Sebenarnya di saat melangkah masuk ke lembah meteorit ini, dia juga merasakan sesuatu yang aneh. Dimensi di tempat ini seolah-olah terpisah dengan luar, membuat dia merasa tidak nyaman. Ada sebagian kemampuan juga terkurung di tempat ini. Sudahlah, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia juga tidak ada kemampuan untuk menyadari aku.
Aku hanya perlu mengingat formasi ini. Saat sudah meninggalkan sini, baru menanyakan kepada Penatua Sun, maka semuanya akan terjawab. Gray menggelengkan kepala. Dimensi di tempat aneh ini benar-benar bermasalah. Bahkan mengirim suara pun tidak bisa, hanya bisa tunggu keluar dari ini. Waktu pun terus berlalu saat Erikin membentuk formasi, malam pun sudah tiba. Langit lembah meteorit muncul cahaya merah mulai berjatuhan bagaikan hujan gerimis. Di dalam formasi, Erikin duduk bersila dengan tenang. Ekspresinya cukup lelah, sore ini dia terus berfokus, dengan semua kerohanian membentuk formasi, sampai malam baru selesai terbentuk. Namun di wajahnya malah muncul senyuman. Pengintai sialan ini, malam ini adalah malam terakhir dirinya diintai olehnya. Bagaimana dengan langit malam di sini? Erikin melihat cahaya merah di sekitar mulai menambah, tiba-tiba bertanya. Di lembah ini, hanya dia satu orang, mendadak bertanya, kondisi ini lumayan menakutkan. Gray yang berada tidak jauh dari Erikin pun membuka matanya, dengan tatapan aneh melihat Erikin, namun kembali menutup matanya lagi. Aku tahu, kamu mengira aku tidak menyadari, namun ada beberapa hal berada di luar dugaan. Tidak ada yang menjawab, Erikin juga tetap tenang, tersenyum berkata, semenjak keluar dari Sekte Wendao, sepanjang jalan mengikuti aku ke dunia luar, kembali ke dunia tersembunyi, dan datang ke tempat klan iblis, apakah kamu tidak lelah? Mengirim berapa banyak informasi kepada Cendrosu, dan tanggapan apa yang dia berikan kepada kamu? Ekspresi Gray mulai serius, dia akhirnya membuka matanya dengan serius melihat Erikin. Orang yang sama sekali tidak dipandang oleh dirinya, sepertinya sudah menyadari dirinya. Tetapi dia tetap tidak bersuara, hanya mengampung di udara, dengan teliti menatap Erikin, ingin melihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Kemampuan kamu ini, pasti bukan makhluk yang berasal dari dunia ini, kamu berasal dari dunia lain. Cendrosun mengandalkan apa mendapatkan kamu, lalu dia memberikan keuntungan apa untuk kamu. Apakah kamu tahu, kenapa aku membawa kamu ke lembah ini, baru mulai bernegosiasi dengan kamu? Erikin terus berkata, setiap kata jatuh dalam kehampaan ini, bergema di lembah ini. Ekspresi Gray semakin lama semakin jelek, tubuh transparan itu bergetar pelan. Dia sama sekali tidak pernah menampakkan tubuhnya, Erikin dari mana mengetahui keberadaannya, dan dalam menebak, bahkan menebak tepat asal muasalnya dan tujuannya. Perasaan ini, seolah-olah bukan dirinya yang diam-diam mengikuti Erikin, melainkan Erikin juga sedang mengintai dirinya. Siasat bocah ini sangat dalam, sebelumnya dirinya sudah meremehkan dia. Aku beritahu kepada kamu, tempat ini bernama Lembah Meteorit, daerah ini berbeda dengan dunia luar. Saat berada di lembah ini, tidak ada yang bisa melarikan diri dengan cara apapun. Di sini membutuhkan teknik khusus. Erikin tetap tersenyum, terus berbicara. Jika aku tidak pergi, maka kamu akan selamanya terkurung di tempat ini. Kamu boleh mencoba, apakah aku sedang membohongi kamu? Dalam perkataan Erikin, setengah asli setengah palsu. Ada beberapa yang dia sudah memastikan, dan ada beberapa masih butuh dicoba. Tapi, tidak peduli apapun, Erikin harus membuat dia bersuara. Muka Gray semakin jelek. Dari awal dia sudah mencoba, dimensi di tempat ini adalah sebuah penekanan aneh bagi dirinya, sama sekali tidak bisa kabur, seolah-olah terkurung. Apakah akan seperti apa yang dikatakan oleh dia, jika dia tidak pergi, dirinya akan selamanya terkurung di sini? Aku ke sini bukan demi benda pusaka, hanya untuk mengobrol denganmu. Jika kamu tidak bersuara juga, kita akan menghabiskan waktu 1 bulan di sini. Setelah mengatakan perkataan ini, Erikin pun berencana duduk bersila dan mulai meditasi. Dan saat ini, di lembah terdengar suara helaan napas panjang. Aku dengan kamu tidak saling kenal, apa yang perlu dibicarakan?
Akhirnya kamu bersuara juga, kata Erikin. Kamu mengetahui keberadaan aku, kenapa tidak pura-pura tidak tahu saja? Percakapan di antara kita bukan hal baik bagi kita, kenapa semua hal harus dikatakan dengan jelas? Kata Gray yang tidak berdaya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.